Pokoknya gini, Tuhan Maha mengatur dan apa yang diatur Tuhan insya Allah yang terbaik. Ya. Anies masih punya kesempatan maju apabila partai-partai non-parlemen di Jakarta pada gabung. Soalnya kalau dihitung-hitung, 9 parpol non-parlemen itu suaranya udah cukup tuh buat usung Abah. Dan untuk nanti di TPS mendingan tidur. Cia, gue diketawain Ridwan Kamil dong. Nggak sekalian aja langsung kibarin bendera putih PDIP. Lah, malah dikasihnya Pramono yang menjabat sekretaris kabinetnya Mulyono. Ini sih namanya pestanya Mulyono, bukan pesta rakyat. Nggak seru sepi. Pramono Anung ya orangnya Jokowi, ya gimana? Kalau kayak gini siapapun yang menang di Pilgub DKI, ada orangnya Jokowi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba, di mana kita menunggu ya PDI mendeklarasikan calon yang akan dimajukan di Pilgub DKJ. Tapi ya itulah, mungkin memang belum jodoh ya, di mana PDI malah justru mengusung Pramono dan Rano Karno untuk maju di Pilgub DKJ. Yang dimana sebelumnya kita para pendukung Pak Anies Baswedan yang sudah sangat euforia, sangat semangat sekali, dan juga mendukung penuh PDIP jika PDIP mengusung Pak Anies, tapi nyatanya Pak Anies di-PHP-kan. Gue nggak tahu sih ya di belakang ini semua ada apa. Sepertinya ada campur tangan juga dari Pak Mulyono, atau nggak tahu juga ya, karena ini sangat rumit sekali guys. Secara tiba-tiba kenapa kok PDI malah justru tidak mengusung Pak Anies Baswedan gitu, yang jelas-jelas simbol perlawanan kepada Pak Mulyono ya Pak Anies Baswedan, simbol perlawanan kepada Kim ya Pak Anies Baswedan. Jadi kita bisa melihat ya PDI mengusung Pramono seperti tidak ada gairahnya, tidak ada semangatnya. Jadi ya yang ngapain gitu loh. Kita udah semangat-semangat, kita sudah sangat senang sekali dari keputusan MK, tapi malah justru PDIP-nya seperti itu. Tapi ya sudahlah, mungkin memang belum jodohnya ya. Sekarang kita tinggal menunggu apakah akan ada keajaiban lagi untuk Pak Anies Baswedan atau bagaimana. Dan ini komentar daripada netizen. Kita lihat videonya. Anies, Lagi Pak. Anies, mau kemana Pak Anies? Kemana hari ini Pak? Pertemuan kemana Pak? Dengan siapa Pak? Dengan beberapa orang Pak. Internal saya. Pak, tanggapannya gimana Pak? Doakan ya semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, maju. Pak, soal isu yang PKB itu bener nggak Pak? Yang bersurat. Yang bersurat. Di situ, Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian PDIP nggak periode usung Bapak dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Jadi belum tahu Pak. Iya. Ya. Siap. Pak. Makasih ya Pak. Jadi Pak. Itu Pak. Hari Senin sudah ada deklarasi 12 partai, pintu tertutup. Hari Selasa pintu terbuka. Oke, ada putusan MK. Hari Rabu ada balik DPR, pintu tertutup lagi. Hari Kamis ada penundaan, ada aksi, pintu terbuka lagi. Ya kita jalanin aja. Kita jalanin aja. Pokoknya gini, Tuhan Maha mengatur dan apa yang diatur Tuhan insya Allah yang terbaik. Ya. Jadi di atas yang memegang kuasa ada yang maha kuasa. Wah, salut sih gue sama Pak Anies ya. Pokoknya tetap tegar gitu ya. Menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teman-teman semua, gue ingin membacakan Twitter dari John Sitorus ya. Beliau mengatakan lesu, jujur gak ada energi semangat yang membara saat kedua orang ini didaftarkan oleh PDI Perjuangan sebagai Cagup-Cawagup Jakarta. Tak ada nilai strategis, tak ada nilai idealisme, tak ada value tentang perlawanan terhadap politik dinasti Jokowi, juga nilai-nilai profesionalitas dan semangat kemajuan. Itu dari sudut pandang saya sebagai orang biasa, simpatisan dan bukan kader partai manapun. Bahwa mereka kader partai dengan segala pengalamannya di dunia politik, ya, tapi mohon maaf, pasar tidak menginginkan orang ini berdua kecuali ada perubahan yang luar biasa di tengah kampanye. Ya memang kita lihat ya, kita sangat tahu sekali gitu ya, bahwasanya yang didukung, yang diusung oleh PDIP ini bukan lawan gitu.
Memang lawan Pak Mulyono itu ya Anies Baswedan itu udah cocok banget, tapi kenapa kok malah justru tidak diusung? Kita lanjut lagi guys. Ya, Pilkada Jakarta bakal hampa nih tanpa Abah Anies. Maksudnya gimana itu Bang? Jadi PDIP kan udah resmi daftarin Pramono Anung sama Rano Karno untuk maju di Pilgub Jakarta. Kabar ini jadi jawaban dari teka-teki soal siapa sosok yang akan dicalonin PDIP. Karena kemarin-kemarin sempat santer kan kabarnya kalau PDIP ini mau usung Anies. Nah sebenarnya pilihan PDIP buat usung Pramono ini agak nggak make sense sih. Karena kalau tujuannya buat ngalahin calon dari Kim Plus, ya harusnya usung Anies. Ini hitung-hitungan sederhana aja karena secara elektabilitas Anies ini paling top di Jakarta. Atau kalaupun bukan Anies, minimal Ahok lah yang elektabilitasnya cukup tinggi buat nandingi Ridwan Kamil. Ini kalau ngusung Mas Pram gini, pertarungan di Jakarta jadi kurang mantep nih. Emang kesempatan buat Anies sudah tertutup ya? Sebenarnya kalau mengacu putusan MK kemarin, Anies masih punya kesempatan maju apabila partai-partai non-parlemen di Jakarta pada gabung. Soalnya kalau dihitung-hitung, 9 parpol non-parlemen itu suaranya udah cukup tuh buat usung Abah. Jadi mungkin ini kesempatan terakhir nih kalau pengen ngelihat Anies beserta anak-anak Abah ramein pilkada tahun ini. Masalahnya yang kelihatan tertarik buat dukung hanya Partai Buruh sama Hanura. Kecuali kalau mereka mau ngajakin partai-partai non-parlemen lain buat gabung usung Anies di detik-detik terakhir. Lalu ada juga kesempatan lain, yakni apabila ada partai dari Kim yang mungkin tiba-tiba berubah arah. Soalnya PKB gosipnya bakal tarik dukungan dari RK Suswono tuh dan mau usung Anies. Pak Anies itu bilang ngono loh. Pak Anies nih kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Waduh, kok bisa begitu ya? Menurut anak Abah gimana nih? Senyumin aja deh. Tapi bener tuh, partai-partai non-elektoral ya, seperti Partai Buruh ya kan, dan Umat dan lainnya itu. Mudah-mudahan bersatu untuk mendukung Abah Anies maju lagi di Pilgub DKI. Karena aduh sayang banget nih, seorang Pak Anies Baswedan kalau sampai lewat nih sayang banget nih, nunggu 5 tahun lu kita nanti. Kita lanjut lagi guys. Teruntuk teman-teman seperjuangan ya, anak-anak Abah khususnya DKI Jakarta, nggak usah ikut campur, kita tontonin aja. Dia mau pada ribut kek, dia mau pada debat kek, dia pada mau serang-serangan video kek, untuk anak-anak Abah bagian nonton aja ya. Kalau perlu lu pada live, lu siapin panggung tuh 2 dia pada ribut. Kita diam aja udah, jangan pernah berpihak. Oke, pilihan mereka mungkin bagi mereka yang terbaik, tapi bagi kita gurem. Oke, dan untuk nanti di TPS mendingan tidur. Salam logika. Wah, jadinya PDIP usung Pramono Anung, Rano Karno untuk di Jakarta. Ciah, gue diketawain Ridwan Kamil dong. Nggak sekalian aja langsung kibarin bendera putih PDIP. Aduh, kecewa banget. Lah, yang resmi maju Pilgub Jakarta dari PDIP itu Pramono Rano. Lah, itu mah namanya bukan mau ngelawan. Itu mah namanya sama aja mau bikin Ridwan Kamil betah di Jakarta. Kalau gitu sih, Ridwan Kamil tinggal lanjutin tidur lagi aja. Besok dia bangun udah jadi gubernur. Rugi dong. Udah ketahuan kalau Kim Plus itu paling takut sama Anies Baswedan. Lah, malah dikasihnya Pramono yang menjabat sekretaris kabinetnya Mulyono. Ini sih namanya pestanya Mulyono, bukan pesta rakyat. Nggak seru sepi. Karena 43% atau hampir setengah warga Jakarta yang mendukung Anies Baswedan nggak diajak ikutan main. Mau nonton juga males, orang udah ketahuan siapa yang menang. Kalau gini sih, pas hari pemungutan suara besok, ngapain lu ke TPS? Mendingan juga gue ke kebun binatang, nontonin monyet, rebutan makan. Bah, sama aja lo pada. Salam semangat Antitesa 24. Bapak Mulyono alias Pak D. Jokowi ini memang kingmaker sejati, angkat topi. Bisa-bisanya udah membentuk koalisi bernama Kim Plus untuk Pilkada DKI untuk mencalonkan Ridwan Kamil. Sekarang malah memberi manuver baru. Karena yang tadinya PDIP udah yakin bener bisa nyalonin Anies Baswedan dengan duet Rano Karno, di last minute digoyang.
Duetnya sekarang, Pramono Anung, Rano Karno. Manuver Pak D. Jokowi meskipun kecolongan kemarin dengan putusan MK, tetap the best. Pramono Anung ya orangnya Jokowi, ya gimana? Kalau kayak gini, siapapun yang menang di Pilgub DKI, ada orangnya Jokowi di sana. Pertanyaan buat PDIP, kasus apa sih yang lagi tersandra sama Pak D. Jokowi sampai bisa-bisanya gagalin Anies Baswedan? Halo guys, spekulasi tentang siapa yang akan dimajukan oleh PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta akhirnya terjawab sudah. Sejak tadi malam ramai ya orang bicara soal Pramono Anung dan Rano Karno. Dan ternyata hari ini memang benar, mereka didaftarkan oleh PDI Perjuangan sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta. Tapi entah kenapa ya, kok saya tidak melihat semangat atau api yang membara gitu ketika mereka didaftarkan. Dan entah kenapa kok saya juga tidak melihat ada nilai strategis di sana. Tidak ada nilai idealisme, nggak tampak itu value tentang perlawanan terhadap politik dinasti Jokowi. Dan ya tentang semangat profesionalitas dan semangat kemajuan. Ya tapi itu kan hanya dari sudut pandang saya yang bukan siapa-siapa. Orang biasa, simpatisan, bukan kader atau partai manapun juga gitu. Nah, by the way, mereka adalah kader partai yang sangat berpengalaman gitu ya. Bahwa mereka sangat punya pengalaman panjang di dunia perpolitikan Indonesia itu benar adanya. Tapi ya mohon maaf, kalau menurut saya saat ini mereka ini bukan orang-orang yang diinginkan oleh pasar, oleh warga Jakarta. Ya kecuali mereka berdua nanti melakukan suatu perubahan atau entah apa yang luar biasa yang bisa menarik minat warga Jakarta. Nah, saya sampai saat ini ya jujur saja tidak memahami apa motif PDI Perjuangan untuk mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Entah apa motif yang sebenarnya. Ya, semoga saja ini bukan ya hanya sekedar yang penting ikut kontestasi. Atau karena teori konspirasi. Karena Anies diancam dengan sprindik oleh Jokowi CS. Jadi harus maulah memakai calon yang disodorkan istana. Semoga itu tidak benar adanya. Nah, Pak Pramono Anung ini adalah Menteri Sekretaris Kabinet Jokowi. Dia yang mengurusi segala urusan Kabinet Jokowi. Sama seperti Pak Pratikno, Mensesnek, yang adalah kaki dan tangannya Pak Jokowi. Ya, lain hal kalau memang Pak Pramono Anung ini hanya dijadikan sebagai pelengkap saja. Ya, semangat PDI Perjuangan. Ya minimal setidaknya semangat demokrasi kita masih ada. Ya begitulah Bang ya, banyak yang kecewa ya pada akhirnya dengan PDIP yang kemarin kita udah semangat banget tuh mengelulukan PDIP Bu Megawati ya kan yang menjaga selalu konstitusi dan demokrasi. Tapi malah justru mengusung calon lemes. Ini ada nih ya, Miss Julid ini pendukung PDIP. Coba kita dengarkan menurut dia kenapa PDIP tidak mengusung Anies. Hai, ngumpul nih. Buat pendukungnya Anies, saya akan kasih tahu kenapa Ibu Mega PDIP menarik dukungan dari kubunya dari Anies. Karena Anies menolak apa yang diminta dari Ibu Mega. Yang diminta apa? Layanan di gubernuran yang kemarin itu yang dilakukan sama Ahok, berapa pintu itu dibuka lagi, ditolak. Ya kan? Habis itu permintaannya Bu Mega itu pembersih itu apa tuh yang tukang bersih itu dikembalikan fungsinya lagi. Ya dijadiin yang banyak itu ya yang karyawan-karyawannya itu untuk bersih-bersih seluruh Jakarta itu ya. Tim pembersihan tuh enggak salah deh. Sekitar itu deh. Pokoknya ada 3 macam yang disyaratkan sama Ibu Mega ditolak. Makanya Anies gagal dicalonkan sama Ibu Mega. Jadi kalian jangan nyerang PDIP. Karena persyaratannya PDIP itu ditolak sama Anies, paham?
Jadi kalau kalian mau kecewa sama Anies. Padahal itu demi kepentingan masyarakat Jakarta. Tapi ditolak ya silakan. Salam waras. Kok lemes banget Miss Julid biasanya ketawa TV itu. Lagian juga ini 3 syarat yang sangat remeh-temeh ya, nggak mungkin sih kalau misalnya hanya gara-gara syarat tersebut gagal untuk membawa Anies di Pilgub DKJ. Rakyat juga tahulah ya, aduh, sepertinya memang benar-benar ada sprindik dari Mr. Mulyono ini. Tapi ya sudahlah ya, kita coba tunggu sampai akhir batas pencalonan ya. Mudah-mudahan memang ada keajaiban lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya Pak Anies yakin akan hal itu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.